Hai hai hai. Ya, shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati orang semua. Sehingga sampai saat ini orang masih boleh bergerak, bernafas, kesana kemari, melakukan orang semua aktivitas. Semua tentunya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, adik-adikku yang diberkati Tuhan, kembali lagi Enci Vina bersama-sama akan membahas Bina Anak pelajaran 46 dengan judul Mika. Yang membacanya terdapat di dalam Mika pasal 1 ayat 1 dan Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, sebelum Tora membaca cerita, sebelum Tora membahas Alkitab, mari Tora minta kekuatan Roh Kudus Tuhan mau tuntun orang supaya Tora boleh mengerti apa makna pembacaan kita pada saat ini dan torang boleh lakukan dalam kehidupan torang setiap hari. Ya, adik-adik, mari kita orang berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk membuka dan mendengar bahkan merenungkan kembali isi firman-Mu yang terdapat dalam kitab Mika. Dan kami percaya Bapa, Roh Kudus berkuasa atas kami. Hikmat yang daripadamu Engkau curahkan sehingga kami beroleh pengertian. Dan dari pengertian itu hamba-Mu boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Ampuni segala salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar kami Tuhan dimampukan untuk menerima berkat firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Ya, kembali orang mau baca Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mika 1 ayat 1 dan Mika 5 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenan dengan dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Mika 5 ayat 1 sampai 4 diberi judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dan kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap dan sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke tempat kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekali lagi Enci katakan, torang berbahagia sekali kalau torang baca firman, dengar firman, dan pelihara firman, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, shalom, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya torang boleh belajar, ya nabi-nabi kecil toh, ada Yoel, ada Amos, ada Obadja. Nah, kali ini torang mau belajar tentang Bina Anak pelajaran 46 dengan judul Mika. Iya, torang belajar Nabi Mika. Nah, ada yang berkati Tuhan. Kalau torang dengar nubuatan, nubuatan Mika pasal 5 ayat 1. Ya,
Torang dapat ingat, siapapun dia, kalau dia anak sekolah minggu, dia pernah atau selalu itu masa-masa menghafal hafalan di ibadah pranatal, ya toh? Ya, nah selalu ini Mika 5 ayat 1 tetap mesti ada di setiap nubuatan. Makanya jadi itu Mika 5 ayat 1 nubuatan itu so di luar kepala. Semua so hafal. Coba orang sama-sama di 1, 2, 3. Ya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, begitu terus so begini sama turun sikap. Mika 5 ya, semua so pernah lewati, so pernah hafal. Nah, turun jaga bahafal itu di apa? Di ibadah-ibadah pranatal. Jadi berarti kalau turang so nubuatan Mika 5 ayat 1 berarti turang sejak lama Kang. Iya, turang kembali mau merayakan Natal. Ya, karena ini bulan November, bulan depan, bulan Desember. Nah, jadi Toran cuma tahu Mika, Toran cuma tahu Mika, Toran cuma bilang-bilang, tapi Toran ini tahu siapa itu Nabi Mika. Nah, ada yang bawa nubuatan itu, yang tiap tahun Toran bilang Mika 5 ayat 1, tiap di ibadah Natal Toran bilang Mika 5 ayat 1. Toran cuma tahu tuh nubuatan itu, tapi Toran ini tahu siapa itu yang bawa nubuatan itu. Ya, ada ini Nabi Mika, Nabi Mika yang artinya siapakah yang seperti Tuhan? Ya, jadi ini Nabi Mika ini ada pada zaman Raja Yotam memerintah Yehuda. Ini Raja Yotam ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ada di raja yang menggantikan Raja Yotam ini Raja Ahaz, ini anak ya tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang tidak benar, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, setelah ini Raja Ahaz digantikan oleh Raja Hizkia, ya ini Raja Hizkia bikin-bikin pembaruan komang. Ya. Nah, jadi ini Nabi Mika ini dia hidup sesamaan dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, Nabi Amos, dan Nabi Hosea. Ini Nabi Mika ini, jadi dia berasal dari desa Moreset. Ya, itu kira-kira di Yehuda Selatan. Jadi dia berasal dari mana? Dari pedesaan. Adik-adik bukan main. Situasi pada saat itu sungguh menyedihkan adik-adik. Tuhan pun sedih. Karena apa? Dorang so praktek-praktek penyembahan berhala adik-adik berlangsung. Dorang so jaga menyembah Tuhan. Dorang so ada apa? Penyembah-penyembah berhala. Karena saat itu ada banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Itu imam-imam yang orang sini tuh, imam-imam mesti kasih contoh, tapi itu imam-imam adik-adik bukan main dah. Dorang sudah apa? Soalnya ada yang betul. DP anak-anak sudah jaga dengar orang tua, adik-adik. Pokoknya sudah terjadi apa? Kemerosotan di Israel waktu itu. Jadi adik-adik itu situasi pada saat itu memang adik-adik sungguh menyedihkan. Nah, coba tuh orang adik-adik kalau hidup situasi begitu, tentu apa? Soalnya mendapat hidup tuh lah terapa? Soalnya anaknya baku dengar, DP pemimpin agama, DP imam-imam, adik DP nabi-nabi palsu adik. So banyak sekali yang menyesatkan dan pemimpin-pemimpin. So bikin apa? Korupsi toh? Iya. Jadi coba tuh orang kalau hidup di situasi begitu, soalnya enak toh. Nah, adik-adik. Karena orang so bikin ke segala kejahatan itu membuat apa? Tuhan sedih. Makanya Allah ingin menghukum mereka dengan dibuang ke Babel. Bahkan adik-adik mereka dihina oleh bangsa-bangsa lain. Nah adik-adik Allah menghukum mereka karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Mereka melakukan segala kejahatan. Soalnya nak jaga baku peduli, soalnya nak baku pakai. Jadi itu pemimpin-pemimpin so korupsi, itu imam-imam so nyanda hidup yang betul, itu anak-anak sudah dengar orang tua. Jadi pokoknya ada di dompet apa keadaan so menyedihkan. Nah adik-adik, selain penghukuman yang akan dialami oleh Israel Utara itu Samaria dan Israel Selatan Yehuda yaitu Yerusalem,
Adik-adik, Nabi Mika juga menubuatkan pengharapan, yaitu janji penyelamatan. Ya, yaitu adik-adik seorang penyelamat, seorang raja yang kuat. Iya, seorang raja yang perkasa dan akan membebaskan setiap orang dari hukuman. Iya, sosok penyelamat yang diutus oleh Allah untuk menolong bangsa Israel. Jadi, baik Israel Utara dan Israel Selatan ini, yaitu disebut dengan Mesias, yang artinya diurapi. Iya, yang menarik di sini adik-adik, Allah memilih suatu daerah yang kecil untuk kehadiran Mesias itu, yaitu di mana, Adik? Di Bethlehem Efrata. Ya, makanya adik-adik toh, iya, di Kidung Jemaat nomor 94 tuh bilang, hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Ya, berarti adik-adik, kota Bethlehem Efrata di apa? Dipakai Tuhan untuk kehadiran Mesias. Toh? Iya, untuk dipakai untuk apa? Menggenapi rencana Allah. Ternyata Allah dapat memakai apa? Memakai tempat mana saja toh? Termasuk ini apa? Ini kota Bethlehem. Walaupun kota itu kecil, tapi Allah apa? Pakai untuk menghadirkan rencana indah bagi umatnya. Iya, ternyata adik-adik, kebesaran seorang penyelamat, dalam hal ini Mesias, bisa hadir dari tempat yang dianggap kecil, bahkan hina. Adik-adik, walaupun ini Bethlehem Efrata kecil, yang penting adik-adik apa? Misi pelayanan itu yang terutama, yaitu menghadirkan seorang apa? Penyelamat. Makanya orang bilang, dari tempat yang kecil datang seorang penyelamat. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, nubuatan Nabi Mika ini adik-adik, ya, digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, ratusan tahun sesudah Nabi Mika menubuatkan adik-adik, maka Yesus Kristuslah Raja itu. Ya, yang permulaannya sudah sejak apa? Kekekalan. Toh, jadi ini Mika 5 ayat 1, so di apa? So digenapi toh, dan Yesus Kristuslah Raja itu yang apa? Yang akan memerintah apa? Israel. Ya, ada diberkati Tuhan. Dari pelajaran 46 ini memberi pelajaran bahwa nubuatan Nabi Mika tergenapi dalam Matius 2 ayat 6. Coba orang baca bersama. Matius 2 ayat 6 berkata demikian. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Iya, selain Matius 2 ayat 6, ini nubuatan Nabi Mika juga digenapi dalam kitab Injil Yohanes. Coba orang buka Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 42. Ya, Inci baca untuk kita semua. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Nah, adikku yang berkati Tuhan, tadi itu orang pembacaan bilang, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ya, Bethlehem Efrata, kota kecil atau kota munggil Bethlehem. Iya, dari situlah datang apa? Penyelamat. Kota kecil, namun dari kota kecil itu apa? Bersinar terang yang apa? Besar toh. Kemudian apa? Dia bersinar terang membawa penyelamat. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari walaupun orang kecil, maukah kita menjadi terang di mana saja kita berada? Nah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di mana saja. Ya, bukan membawa lilin, bilang aku terang. Bukan begitu adik-adik. Ya, pembawa terang sama dengan pembawa apa? Pembawa damai. Toh,
sedap sekali tuh jangan dengan, aduh kenapa dia ini, aduh kenapa dia sudah datang, aduh sedap sekali kalau dia sudah datang. Jadi itu apa? Jadi rasa apa? Rasa aman, rasa damai, rasa tentram. Aduh kalau dia ada kok, aduh tak suka sekali kalau dia ada ya. Ada lain nama gini, tak cegah sekali kalau dia ada. Berarti itu orang mau apa? Pemecah. Jadi orang mari melalui pelajaran 46 orang mulai belajar. Orang lihat di kota Bethlehem Efrata itu kota mungil kecil, tetapi ada di membawa terang yang besar, membawa apa? Seorang apa? Penyelamat. Ya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya, berarti orang walaupun orang kecil, mari orang jadi apa? Jadi terang dimanapun orang berada. Ya, misalnya ada di orang topi tamang bakalai baku ambil orang jadi hadir di tengah-tengah membawa apa? Membawa apa? Damai, kasih baku baik pada orang dua, kasih bilang aduh kasihan enak bagus bakalai begitu. Mari orang bermain sama-sama, toh? Dengan begitu orang jadi apa? Pembawa damai dalam orang hidup. Nah, pembawa damai yaitu Yesus Kristus yang adalah putra Natal yang akan orang apa? Peringati dalam Natal Yesus Kristus. Jadi adik-adik, pesan firman pada saat ini, mari dimanapun orang berada, mari jadi terang. Iya toh, terang membawa damai seperti Kristus Tuhan pembawa damai untuk orang manusia yang tadinya orang putus hubungan dengan Tuhan karena orang berdosa, ya didamaikan oleh apa? Oleh Allah dalam Yesus Kristus sebagai putra Natal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Mari orang berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ternyata dimanapun kami berada, mari Tuhan jadikan kami pembawa damai, pembawa terang, sehingga di sekeliling kami Tuhan dapat hidup terang, dapat hidup damai, karena ada kasih kuasa dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa, terima kasih.